Why should we start up, Kak? I think it is important for us to start up, getting literacy on digitalization and whatnot, supaya kita nggak ketinggalan zaman dan bisa create impact at scale. Kak, kira-kira gimana sih cara kita sebagai mahasiswa itu buat ngembangin mindset-mindset yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang bikin startup itu? Ada satu prinsipal yang kita pegang teguh di dunia startup, yaitu adalah growth mindset. Kalau misalkan kalian teman-teman aware, mungkin kebanyakan ide-ide itu muncul pada saat kita. Oke, pagi teknik. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Ini salam khas dari Fakultas Teknik gitu ya. Selalu merasakan semangat yang menggelora serasa pagi hari ya, setiap saat seperti itu. Nah, teman-teman semua yang ada di rumah, kali ini untuk podcast kali ini kita akan mengambil tema Why should we start up gitu ya. Jadi di sini ada Kak Jordi Hervandi. Kak Jordi Hervandi ini alumni Metal ya, Kak Jordi ya. Tapi berkarirnya di dunia startup. Sekarang di Gojek ya, Kak Jordi ya. Iya, betul. Oke, di sini juga ada Vanza ya, Vanza dari E-Corp, dari departemen apa nih Vanza nih? Departemen Teknik Industri. Oke, Kak Jordi, saya mau tanya nih Kak. Sesuai dengan pertanyaan atau mungkin dari tema kegiatan kita. Why should we start up, Kak? Why should we start up ya? I guess salah satu key takeaways yang saya mau jawab adalah startup itu kebanyakan sekarang menggunakan teknologi ya. Ketika kita menggunakan teknologi, eranya juga udah masuk era digital, impact yang kita create dari sebuah perusahaan startup itu nggak lagi one-on-one kayak perusahaan konvensional. Kalau misalnya dulu satu sales bisa serve satu orang, kalau dengan teknologi kita bisa kayak at one time kita bisa serve berbagai juta user dalam satu waktu. Sehingga I think it is important for us to start up, getting literacy on digitalization and whatnot, supaya kita nggak ketinggalan zaman dan bisa create impact at scale. Oke. Kalau startup itu harus terkait dengan platform atau enggak sih, Kak? Sebenarnya by definition ya, startup itu adalah perusahaan rintisan sebenarnya. Perusahaan rintisan ini artinya dia perusahaan yang sedang mencari traksi pasar atau kayak mengetes bisnis modelnya apakah profitable, apakah ada interest dari pasar atau tidak begitu kan. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan startup ini harus berbau teknologi atau platform sebenarnya. Cuman kata startup lebih familiar disandangkan ke perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi misalnya. Seperti Gojek, Traveloka, Tokopedia. Oke. Nah ini kalau misalkan kita bicara perusahaan-perusahaan rintisan, gitu kan kalau yang tadi Kak Jordi sebutin ya, Gojek, Tokopedia, Traveloka dan sebagainya itu kan udah quite big ya Kak ya. Nah kalau untuk buat teman-teman adik-adik kita nih, adik-adik mahasiswa yang saat ini mungkin sedang berpikir untuk menjadikan pilihan karirnya itu menjadi technopreneur gitu ya mungkin ya. Nah dan mereka sedang berusaha untuk mencoba membuka usaha rintisan. Nah, apakah itu nanti harus terkait dengan teknologinya, ataukah mungkin bisa dimulai dari suatu hal yang kecil, atau gimana? Coba Kak Jordi mungkin bisa sharing Kak ya. Mungkin menurut saya yang paling penting ketika memulai suatu usaha ataupun suatu perusahaan rintisan seperti startup gitu, yang paling penting adalah kita bergerak dari suatu masalah yang mau kita pecahkan. Nah, dari masalah ini bisa berbagai macam hal, bisa accessibility misalnya, seperti yang di-solve oleh Tokopedia, bisa menjangkau ribuan orang di daerah yang jauh melalui platformnya kayak gitu. Atau misalnya sesimpel kayak discoverability. Maksudnya discoverability memudahkan orang-orang untuk menemukan produk-produk yang sebelumnya susah ditemukan melalui digitalization misalnya. Nah, ketika kita punya suatu masalah yang ingin kita pecahkan, tentunya akan ada proses problem solving yang terjadi kan ya. Dan menurut saya sangat penting untuk kita memilah solusi mana yang sebenarnya menimbulkan impact atau manfaat yang lebih besar dengan effort ataupun kebutuhan yang sangat minim. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa apakah pertama masalah kita ini dirasakan oleh banyak orang. Nah, di situ nanti akan membawa kita ke insight bahwa sebenarnya ada pasarnya nih, atau ada kebutuhannya, atau ada demand-nya dari masalah yang kita tawarkan ini. Dari situ kita juga bisa melihat apakah masalah ini sebenarnya terselesaikan dengan adanya teknologi atau justru dengan cara lain. Nah, ketika kita sudah tahu pasarnya ada, demand-nya ada, dan visible untuk dipecahkan melalui teknologi, dari situlah baru kita
bisa melakukan uji coba terhadap produk ataupun jasa yang kita pasarkan ini melalui sebuah prototipe. Berarti kalau misalkan kita bicara startup, berarti itu kita bicara inovasi ya Kak Jordi ya. Nah, Betul. challenge apa sih yang harus diperhatikan sama adik-adik mahasiswa ketika mereka tertarik dengan dunia startup itu, Kak? Menurut saya ketika kita berada di posisi sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa dari Fakultas Teknik misalnya, inovasi itu kan sebenarnya bagian dari pelajaran kita sehari-hari ya. Kita terbiasa untuk melihat masalah dan come up dengan satu solusi begitu. Cuman menurut saya yang perlu digarisbawahi untuk teman-teman yang senang berinovasi, tidak semua inovasi itu bisa di-marketize, maksudnya bisa dipasarkan. Nanti ketika kalian telah mengakses inovasi yang kalian kerjakan, nanti disitulah baru terdapat poin-poin di mana apakah ini bisa diimplementasi melalui teknologi misalnya, apakah production cost-nya itu nanti akan membuat suatu bisnis model yang ada keuntungannya, apakah nanti production cost sangat tinggi sehingga perusahaannya tidak generate revenue yang bisa menutupi cost misalnya, jadi terkait dengan profitability. Atau kedua, yang paling penting adalah ketika kita berinovasi dan memiliki suatu solusi, kita perlu juga melakukan benchmarking atau market research, apakah sebenarnya potensi atau inovasi yang kita tawarkan ini sebelumnya pernah ditawarkan oleh perusahaan lain di luar sana. Karena of course ketika kita nyeletuk ya, kayak ide suatu inovasi ini, ada kemungkinan orang lain di luar sana juga pernah memikirkan hal yang sama. Nah, kemudian kita harus terus bertanya, kalau misalnya kita udah terpikirkan dengan suatu solusi, pasti orang lain di luar sana juga pernah memikirkan hal yang sama. Lantas kenapa ide ini sampai sekarang belum ada di pasaran? Nah, dari situ kita akan lebih jauh lagi meninjau apakah ternyata ada restriction sehingga ide tersebut sampai sekarang masih belum ada di pasaran. Atau memang sebenarnya kita adalah orang pertama yang memiliki inovasi itu dan kita harus terjun sebagai orang pertama yang mengimplementasikannya di pasar. Nah, apa sih yang membuat Kak Jordi itu, ini kan dari metal ya Kak ya, dari metal gitu, terus tiba-tiba tertarik atau terjun untuk di dunia startup gitu ya. Sebenarnya apa sih yang jadi sense of fulfillment dari Kak Jordi itu sendiri untuk dunia startup gitu? It's a good question actually. Jadi sebenarnya saya punya interest yang lebih spesifik ke startup teknologi ya. Ada suatu jargon yang selalu dielulukan sama orang-orang yang bekerja di startup teknologi, yaitu impact at scale. Artinya, dengan teknologi itu kita bisa membawakan manfaat yang kelipatannya jauh lebih besar daripada kalau kita melakukannya secara konvensional. Oke, jadi sesimpel itu ya Kak ya. Jadi kita bicara masalah di sini ada masalah, lalu di sini ada teknologi, dan teknologi itu bisa membantu mengurai permasalahan dan memberikan solusi kepada hajat hidup orang banyak begitu ya Kak Jordi ya. Itu yang bikin Kak Jordi tertarik. Oke nih, ada Vanza di sini. Halo Vanza. Halo. Oke, Panza, saya mau tanya nih, yang saya dengar-dengar gitu ya, ketika kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman di E-Corp, mahasiswa FT itu saat ini memang cenderungnya itu untuk jenis usahanya itu dengan dunia startup ya, begitu ya. Sebenarnya apa sih yang kira-kira yang membuat dari E-Corp itu menjadikan tema besar untuk pengembangan wirausahanya itu adalah dunia startup? Bisa dijelasin nggak kira-kira? Sebenarnya ini karena kita balik lagi kan di Indonesia sekarang lagi sangat ramai, sangat ngetrend ya tentang startup, perusahaan rintisan. Jadi banyak mahasiswa di FEU ini sangat tertarik gitu dengan startup, Bu. Jadi kita di E-Corp dia sebagai UKM yang juga bergerak di bidang kewirausahaan, kita coba untuk mewadahi minat dari para mahasiswa di FT ini. Kita punya program kerja namanya Innovation into Ideation atau I3. Dia itu semacam inkubator sehingga mahasiswa FT ini bisa mengembangkan startup atau rintisan dan dapat kesempatan untuk pendanaan begitu, Bu. Nah, kalau bisa di-share nih, mumpung di sini ada Kak Jordi ya, kira-kira tantangan yang saat ini dihadapi nih sama teman-teman yang mungkin saat ini bergelut di di E-Corp gitu ya, untuk bisa terjun dalam dunia startup itu gimana sih gitu? Mungkin nanti bisa dibantu sama Kak Jordi, bisa dijelasin juga dalam tantangan-tantangan yang dirasakan dari teman-teman dari E-Corp. Tantangan utama yang dihadapi itu pertama masalah waktu ya, karena kita sebagai mahasiswa kan juga punya kewajiban akademis. Jadi kita kesulitannya di membagi waktu antara kewajiban akademis, kemudian ada organisasi atau kepanitiaan lain mungkin yang diikuti mahasiswa sama mengembangkan startup itu. Jadi di situ tantangannya. Terus juga kita
tantangannya itu dari segi ini sih, dari segi kesempatan pendanaan. Karena sebagai mahasiswa kan kita agak sulit ya dapat kepercayaan dari investor. Terus yang terakhir juga kita yang jadi tantangan itu kita kekurangan support gitu. Kita memerlukan support mungkin dalam bentuk mentoring, kemudian sharing gitu dari mungkin alumni yang sudah bekerja atau yang bahkan membuat startup dan sebagainya. Kira-kira begitu, Bu. Nah, nih saya mau lempar ke Kak Jordi nih yang tadi masalah tantangan nih, Kak. Nah, kalau masalah bagi waktu saya pikir itu masalah klasik ya, Kak ya. Kayaknya dimanapun gitu ya, bukan cuma masalah wirausaha, teman-teman mahasiswa nih, adik-adik mahasiswa itu pasti punya tantangan lah masalah bagaimana manajemen waktu. Nah, tapi masalah funding nih, Kak. Masalah funding dan support networking. Nah, itu Kak Jordi mungkin bisa sharing, Kak. Menurut saya dua tantangan itu valid ya. Saya mau address yang masalah mentoring tadi dulu. Menurut saya benar untuk memulai suatu startup banyak banget pintu yang kita nggak tahu akan arahnya kemana gitu kan. Karena memang tidak diajarkan di kebanyakan mata kuliah, apalagi kalau misalnya kita di teknik seperti itu ya. Jadi menurut saya salah satu hal yang perlu dilakukan ketika kita ingin melanjutkan idea startup kita adalah mencari satu mentor yang mungkin saja bisa jadi memang entrepreneur yang di dunia startup yang berarti dia sedang mengembangkan atau merintis usahanya sendiri, atau justru praktisi yang berasal misalnya seperti saya yang sedang bekerja di perusahaan startup. Saya rasa FTUI ataupun Universitas Indonesia punya banyak banget database dari alumni yang sedang bekerja di startup atau sedang merintis usahanya. Menurut saya sangat penting ketika teman-teman mahasiswa bisa dikenalkan dengan kakak alumninya untuk menjadi mentornya. Dari situlah nanti bakal ada transfer ilmu yang bentuknya informal yang menurut saya akan membuka konteks teman-teman mahasiswa bagaimana tahapan selanjutnya untuk mengerjakan startup. Nah, dari situ biasanya teman-teman alumni yang biasanya sebagai praktisi atau entrepreneur dari tech startup ini sudah mempunyai network yang lumayan luas ya, baik sesama praktisinya atau sesama entrepreneurs-nya. Nah, dari situlah potensi-potensi hambatan lainnya seperti funding mungkin bisa dibantu oleh sosok mentor ini. Beliau atau dia akan bisa menyarankan harus pergi ke misalnya venture capital yang mana atau mungkin ke angel investor yang mana. Karena memang dalam funding di startup ini ada banyak sekali sumber ya. Kalau misalnya saya bisa run through cepat sekali, dulu kalau di mata kuliah saya di S2 tentang venture capital, bisa berasal dari kantong pribadi dulu. Kita bilangnya bootstrapping. Di sini tahapan sangat-sangat awal di mana kita mengeksplor idea bootstrapping ini artinya kita menggunakan uang tabungan kita yang tentunya tidak membahayakan kehidupan finansial kita. Kemudian support selanjutnya bisa kita dapatkan dari 3F, Friends, Family, and Fools istilahnya di dunia startup. Kita bisa pitch idea kita ke orang-orang terdekat, ke orang tua, ke rekan, ke dosen gitu kan. Dan pada saat kita pitch untuk menggalang dana yang lumayan kecil pada saat tahap awal ini, kita juga bisa mendapatkan feedback langsung mengenai ide kita ini apakah valid, apakah menarik untuk dilanjutkan sebagai usaha rintisan, atau kita justru mesti pivot idenya begitu. Nah, setelah dari Friends, Family, and Fools ini sebenarnya barulah kita biasanya menggalang dana dengan jumlah yang lumayan lebih besar sih. Ada di sini biasanya kita tidak langsung ke venture capital sebagai investor yang mempunyai suatu organisasi. Biasanya kita melalui network yang kita sebut dengan angel investor. Nah, angel investor ini adalah orang-orang yang dulunya juga entrepreneur di bidang startup dan kemudian sudah sukses mengembangkan startupnya, atau bahkan perusahaannya sudah acquired atau dibeli oleh perusahaan lain, atau bahkan sudah IPO atau publicly launch gitu kan. Nah, di sini orang-orang ini biasanya sudah berhasil cash out investment mereka di dalam startupnya dan memiliki kekayaan yang lumayan berlimpah dari keuntungan tersebut. Nah, biasanya orang-orang seperti angel investor ini itu mereka akan sangat tertarik mencari mahasiswa-mahasiswa ataupun teman-teman yang sedang memulai rintisannya begitu kan. Dengan angel investor ini mereka juga biasanya menawarkan mentorship gitu, karena mereka sudah memiliki pengalaman pribadi ya dalam mengembangkan startup. Tidak hanya menggontorkan sejumlah dana untuk investment, tapi mereka juga biasanya sebagai advisors dari si startup ini begitu. Nah, tentunya saja nanti keberlanjutan dari penggalangan dana ini harus berlanjut ke series-series berikutnya. Ada series A, B, C, dan D selanjutnya. Dan disinilah seorang entrepreneur ini harus mengembangkan networknya
untuk mencari venture capitalist lainnya yang biasanya secara lumrah itu diperkenalkan oleh investor-investor sebelumnya seperti family-nya tadi, friends-nya, angel investors-nya, atau bahkan mentornya begitu. Saran saya, kalau misalnya susah menemukan sosok mentor yang berasal dari kalangan alumni atau misalnya rekan-rekan di kampus, ada baiknya untuk mendaftarkan diri ke organisasi-organisasi seperti incubator atau accelerator. Nah, dua organisasi ini memang diperuntukkan untuk startup di fase-fase sangat awal ya, bentuknya masih ideation seperti itu. Mereka non-profit organizations, tapi mereka menawarkan networking opportunity ya dari entrepreneur startup ini kepada orang-orang yang seperti angel investor misalnya, atau kayak seasonal investor, yang bisa memberikan kontribusi pendanaan sekaligus mentorship. Oke, kalau nggak salah juga nanti Ikoop juga akan bangun kegiatan i3 yang tadi dijelasin sama Fanza ya. Mungkin Fanza bisa jelasin tentang i3 ini mungkin. i3 ini sendiri dia merupakan program kewirausahaan yang dibuat oleh Ikoop. Dia baru ada tahun ini, pertama kali tahun 2021. Jadi i3 ini kayak dibagi menjadi 3 tahap. Itu yang pertama itu ada Fantastic Ideas. Jadi dia mahasiswa di FT ini dia bisa mengumpulkan ide-ide bisnis yang mereka miliki yang berpotensi untuk dijadikan startup, sehingga nanti akan tersaring proposal-proposal yang kira-kira layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini namanya Innovation Camp. Jadi mahasiswa ini akan dapat mentoring dan pembekalan langsung dari orang-orang yang memang ahli di bidang startup ini, seperti praktisi dan sebagainya. Nanti setelah itu mereka akan pitching ideas di hadapan para calon investor sehingga mereka akan dapat kesempatan untuk pendanaan. Selain itu mereka juga bakal dapat event networking antara para mahasiswa ini dengan pihak-pihak yang memang sudah berpengalaman sebagai praktisi atau alumni dan sebagainya. Jadi memang podcast kita ini kan memang kan temanya Road to Bootcamp ya, menuju bootcamp. Nah, bootcamp yang diadakan oleh CDC FTUI itu ada 3 kelas yang akan ditawarkan. Yang pertama adalah ready to work class, dan yang kedua adalah scholarship class, dan yang ketiga adalah entrepreneurship class. Nah, untuk entrepreneurship class ini adalah kita justru akan berkolaborasi dengan Ikoop gitu ya. Buat teman-teman nanti yang tertarik dan pengen tahu gitu, yang mungkin saat ini sedang membangun startup gitu, nanti bisa join di Innovation Class ya, yang akan diselenggarakan oleh Ikoop dan CDC FTUI. Nah, kalau misalkan untuk mahasiswa yang masih kuliah, gimana sih sebenarnya kan ke startup itu kan juga bicara tentang mindset ya. Nah, untuk membangun atau memiliki startup mindset itu gimana sih Kak? Apakah dengan memiliki startup mindset itu kita harus melahirkan sebuah perusahaan rintisan, atau mungkin itu adalah etos yang harus kita miliki? Gimana Kak Jordi? Terlepas dari intensi untuk membuat perusahaan rintisan atau justru menjadi bagian dari perusahaan rintisan yang sudah ada, seperti menjadi pegawai misalnya, ini lebih ke etos kerja sih. Ada satu prinsip yang kita pegang teguh di dunia startup, yaitu adalah growth mindset. Growth mindset itu adalah pola berpikir di mana state yang kita rasakan sekarang ini selalu bisa kita improve melalui sebuah solusi, baik itu solusinya berkaitan dengan teknologi ataupun tidak. Karena in the end of the day, selalu ada masalah yang bisa dipecahkan atau bahkan diimprove. Yang bahaya adalah ketika kita terlalu nyaman dengan keadaan sekarang dan tidak tahu bahwa sebenarnya masalah itu ada. Baik. Oke nih Fanza nih, saya kasih kesempatan buat Fanza, mungkin kalau Fanza ada yang mau ditanyakan nih ke Kak Jordi, silakan Fanza. Kak, kira-kira gimana sih cara kita sebagai mahasiswa itu buat ngembangin mindset yang perlu dimiliki oleh orang-orang yang bikin startup itu, kayak yang growth mindset yang Kak tadi bilang? Sebetulnya memang cara pola berpikir ini mesti diasah ya. Menurut saya yang paling penting adalah sisihkan sebagian waktu untuk duduk dan berpikir gitu kan. Mungkin kebanyakan orang untuk menjaga produktivitasnya selalu bekerja gitu kan, untuk mencapai suatu deadline atau timeline misalnya gitu kan. Tapi yang paling penting adalah kita lupa bahwa manusia itu terlahir dengan kreativitas begitu kan. Dan biasanya kreativitas ini baru akan trigger pada saat kita relax, pada saat kita nyaman. Kalau misalkan kalian teman-teman aware, mungkin kebanyakan ide-ide itu muncul pada saat kita sedang mandi di shower begitu kan, baru kita kayak ada aha moment. Karena pada saat kita relax, pada saat kita punya waktu untuk retrospektif dan contemplating, ide-ide gila itu biasanya bermunculan. Kak Jordi mungkin kasih closing statement nih buat adik-adik yang berminat di dunia startup, mungkin bisa kasih motivasi buat adik-adik yang nonton podcast kita nih Kak. Menurut saya
yang paling pertama yang nggak boleh dilupakan adalah jangan takut untuk ideate sesuatu. Maksud saya, pasti pada saat kita beride itu kita mikir kayak orang lain juga pasti mikirin hal yang sama. Tapi what makes you different with orang lain adalah to actually have the decision to take this into reality. Maksudnya ide kamu akan selalu jadi ide aja kalau kita nggak take the first step kan untuk make it a reality begitu. Nah ketika kita udah berani buat mengambil satu langkah awal untuk merealisasikan suatu ide ini, pesan dari saya akan banyak tantangan ke depannya, tapi just be prepared for it. Selalu ada jalan. Oke, Vanza mungkin ada closing statement yang mau di-share nih buat teman-teman. Benar banget yang kayak Kak Jordi tadi bilang, kita perlu ngambil langkah pertama dulu, terus juga kita perlu keluar dari zona nyaman kita, karena kalau kita nggak keluar, kita bakal terperangkap di dalam mindset yang sama seperti kata dalam tempurung. Oke, buat teman-teman di rumah, ini kayaknya banyak banget nih yang bakal kita gali lebih dalam lagi, tapi saya pikir kayak saya akan stop di sini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Kak Jordi dan Vanza. Salam sehat selalu. Dan saya akhiri podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.